ngobrol sebentar, kami bersekutu di dalam firman Tuhan. Sertai kami Tuhan, tolong kami untuk esa dengan Engkau. Tolong kami untuk berbicara dari roh kami. Tolong kami untuk mendengar dengan roh kami. Tolong kami untuk bersekutu di dalam roh Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Kau ada di dalam kami, Engkau menyatu dengan kami. Tuhan Yesus, berkati persekutuan kami. Alirkan hayat ilahi. Biarlah penyaluran Allah Tritunggal bekerja dengan kuat pada hari ini. Dan kami berdoa, tidak ada satupun dari jemaat Tuhan yang tidak menerima penyaluran dari Allah Tritunggal itu. Biarlah setiap kami menerima penyaluran itu ya Tuhan. Tuhan, kami membuka hati kami selebar-lebarnya, sedalam-dalamnya terhadap Engkau, supaya kami bisa menerima Engkau sebanyak-banyaknya dalam hidup kami Tuhan. Kami mohon penuhi kami, jenuhi jiwa kami dengan diri-Mu sendiri ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami yang mulia, yang ajaib, yang kami cintai sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang siap bersekutu bersama dalam firman, sama-sama kita mengatakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Haleluya. Hari ini kita sudah sampai pada Matius pasal yang ke-15. Dan hari ini kita akan menghandle ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Matius pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Judulnya pada hari ini adalah praktek lahiria atau realitas batinia. Ya. Kita buka hati kita lebar-lebar terhadap Tuhan, biar Tuhan berbicara bagi kita dan menyalurkan hayat ilahi di dalam diri kita. Apakah semua saudara sudah ada di situ? Matius pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Semua sudah ada di situ? Baru beberapa orang. Sekarang apakah semua sudah ada di situ? Matius 15 ayat 1 sampai 20, mari kita baca bersama-sama. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban?
Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Saudara-saudara, orang Farisi dan ahli Taurat seperti biasa mencari-cari kesalahan Yesus dan murid-muridnya. Dan hari ini mereka mengangkat sebuah topik permasalahan, yaitu murid-muridnya itu tidak membasuh tangannya sebelum makan. Ya, agak lucu memang saudara-saudara, ini dijadikan permasalahan. Mengapa? Karena mereka punya sebuah tradisi, apa ya istilahnya? Kan kalau ada hukum Taurat, ada firman Allah, kalau satu lagi itu apa ya? Kalau di Islam itu ada firman Allah, satu lagi apa? Sunnah Nabi atau apa? Siapa yang tahu? Ada yang Islam? Ya kira-kira gitu. Nah, ini adalah sebuah tradisi yang mereka percayai harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan itu menyalahi sunnah ya, gitu. Itu wajib hukumnya. Jadi orang-orang Yahudi itu sebelum makan harus cuci tangan bersih. Dan sebelum mereka masuk ke dalam rumah pun mereka harus cuci kaki. Itu sebabnya di depan rumah orang Yahudi ada tong-tong air seperti itu. Kenapa? Karena banyak debu di jalan. Jadi mereka harus membasuh tangan gitu kira-kira saudara. Jadi itulah yang dipermasalahkan. Dan Yesus menjawab dengan jawaban yang menurut saya agak menohok ya saudara-saudara. Intinya sebetulnya jawaban Tuhan Yesus adalah engkau mempermasalahkan tentang tidak membasuh tangan. Lalu Tuhan bilang, sebetulnya yang penting itu bukan pembasuhan tangan yang di luar, yang penting itu adalah pembasuhan hati yang di dalam. Jadi dengan kata lain Yesus mau berkata, sebetulnya yang penting itu adalah realitas batinia yang di dalam, bukan praktek-praktek lahiria yang di luar. Ya, jadi inilah jawaban Tuhan Yesus. Yang penting bukan praktek lahiria, tapi realitas batiniah. Kenapa saudara-saudara? Inilah juga yang terjadi di dalam kekristenan. Seringkali kita memperhatikan praktek-praktek yang luaran, tapi tidak memperhatikan realitas batinia yang di dalam saudara-saudara. Ya, saya langsung saja memberikan poin-poinnya kepada saudara, jangan semua diterjemahkan dalam poin-poin. Yang pertama bukan pembasuhan tangan, tapi pembasuhan hati. Ini kira-kira jawaban Tuhan Yesus. Saya bacakan lagi ayat 11. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Ayat 17. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Jadi mereka mempermasalahkan, kamu kalau mau makan harus cuci tangan dulu, karena kalau tidak cuci tangan nanti makanannya kotor, nanti ada virus, lalu waktu kamu makan maka virusnya masuk. Gitu kira-kira kan saudara? Ya. Ini harus membasuh tangan. Ya, kalau enggak dianggap najis. Tuhan bilang yang menajiskan orang itu bukan yang masuk ke dalam mulut, tapi yang keluar dari mulut. Itu yang menajiskan orang. Ya. Babi yang masuk ke dalam mulut tidak menajiskan orang, tapi babi yang keluar dari mulut itu menajiskan orang. Betul nggak saudara?
Anjing yang masuk ke dalam mulut tidak menajiskan orang. Ada yang suka makan RW. Bukan RW rukun warga, tapi daging anjing namanya RW, saudara-saudara. Anjing yang masuk ke dalam mulut tidak menajiskan orang. Tapi anjing yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Kenapa? Karena yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Dengan kata lain, Tuhan mau berkata seperti ini. Yang penting itu bukan pembasuhan tangan. Pembasuhan tangan itu luaran sifatnya, lahiriah. Itu cuma praktek-praktek lahiriah yang enggak kena mengena dengan realitas batiniah yang di dalam. Yang penting itu pembasuhan hati. Ini soal pembasuhan. Engkau memperhatikan pembasuhan tangan, tapi engkau tidak memperhatikan pembasuhan hati. Tanganmu dibasuh, tapi hatimu tidak dibasuh. Tanganmu bersih, tapi hatimu tidak bersih. Nah, bicara tentang pembasuhan, ini berkaitan dengan makanan, saudara-saudara. Seperti tadi saya bilang, orang membasuh tangan untuk makan sebelum makan, supaya makanan yang masuk ke dalam mulutnya tidak kotor, ya saudara-saudara. Dengan kata lain, Tuhan mau berkata seperti ini. Kamu memperhatikan makanan kotor yang masuk ke dalam mulutmu, tapi kamu tidak memperhatikan makanan kotor yang masuk ke dalam hatimu. Tahukah saudara, kalau kita bicara tentang makanan, itu sebetulnya bicara tentang pembasuhan. Ketika kita makan, makanan itu kalau mau dibagi berdasarkan sehat atau tidak sehat, ada dua macam. Pertama healthy food, makanan sehat. Kedua junk food. Junk food itu apa? Nah, makanan cepat saji, tapi secara hurufiah bisa diterjemahkan makanan sampah. Artinya makanan kotor, makanan sampah. Ya saudara. Nah, ketika kita makan healthy food, makanan sehat, masuk ke dalam mulut kita, makanan sehat itu, saudara-saudara, di dalam kita akan berproses, lalu gunanya apa? Mengapa kita makan? Gunanya untuk pembasuhan di dalam tubuh kita. Pembasuhan itu maksudnya adalah dia meregenerasi, ya, misalnya sel-sel menjadi baru, meregenerasi segala sesuatu menjadi baru di dalam tubuh kita, lalu dia membuang segala yang kotor, segala yang negatif dari tubuh kita. Yang dibuang ke jamban itu adalah hasil proses dari makanan yang masuk ke dalam kita. Kotorannya, semua yang negatif dibuang ke jamban. Jadi makanan itu berproses ke dalam kita. Tapi kalau kita makannya junk food, makanan sampah, bukan makanan sehat, saudara-saudara, maka makanan itu tidak akan membasuh di dalam tubuh kita, bukan menyingkirkan hal-hal yang negatif, malah menambahkan hal-hal yang negatif di dalam tubuh kita. Artinya ketika kita makan makanan junk food, maka tubuh kita bisa menjadi sakit, bukan menjadi sehat. Regenerasi selnya juga tidak berjalan dengan baik, dan semua yang negatifnya juga tidak keluar dengan baik, saudara-saudara. Secara rohani sama. Ketika kita makan makanan rohani yang sehat, healthy food namanya, saudara-saudara, maka makanan rohani itu akan berproses di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, di dalam kedalaman diri kita, di dalam batin kita, saudara-saudara. Dia berproses menambahkan unsur-unsur yang baru, unsur-unsur yang positif, dan menyingkirkan semua unsur-unsur yang negatif. Itu gunanya makanan. Itu sebabnya Tuhan bilang seperti ini. Kamu memperhatikan pembasuhan tangan, tapi kamu tidak memperhatikan pembasuhan hati. Kamu memperhatikan makanan kotor yang masuk ke dalam mulut untuk membasuh tubuhmu. Tapi kamu tidak memperhatikan makanan kotor yang masuk ke dalam hatimu untuk membasuh batinmu. Karena makanan memang tujuannya untuk pembasuhan di dalam kita. Menambahkan unsur-unsur positif dan menyingkirkan semua unsur-unsur yang
negatif, saudara-saudara. Nah, secara rohani kalau kita makan makanan sehat, maka unsur Allah akan bertambah di dalam diri kita. Halo? Unsur-unsur Allah akan bertambah di dalam diri kita, dan semua unsur-unsur negatif dalam diri kita, unsur-unsur dosa dalam diri kita akan tersingkir. Ya. Jadi bagaimana caranya saudara menyingkirkan dosa? Bukan dengan cara saudara berusaha untuk tidak berdosa. Usaha yang perlu saudara lakukan adalah makan makanan sehat. Maka unsur Allah akan bertambah dalam diri saudara, dan semua unsur-unsur dosa akan tersingkir. Saudara menangkap apa yang saya sampaikan? Jadi yang perlu saudara lakukan bukan berusaha untuk tidak berdosa, tapi yang saudara perlu lakukan adalah makan makanan sehat, makanan yang tepat buat saudara, maka akan terjadi pembasuhan hati. Lalu Tuhan berkata, kamu memperhatikan apa yang masuk ke dalam mulut, tapi kamu tidak memperhatikan apa yang keluar dari mulut. Ya. Apa yang keluar dari mulut itu dari hati. Kalau yang keluar dari mulut kotor, maka menunjukkan hatimu kotor. Kalau hatimu kotor, menunjukkan tidak ada pembasuhan dalam hatimu. Kalau tidak ada pembasuhan dalam dirimu, dalam batiniahmu, dalam manusia batiniahmu, itu menunjukkan engkau tidak makan makanan yang sehat. Engkau makan makanan yang tidak sehat. Ya. Jadi ini masalah makanan, masalah kesehatan, masalah pembasuhan. Ya. Inti permasalahannya di situ. Orang Yahudi memelihara tradisi harus membasuh tangan sebelum makan. Sebetulnya tujuannya supaya sehat. Supaya tidak ada virus, tidak ada kotoran yang masuk ke dalam tubuh kita, supaya tubuh kita sehat. Lalu Tuhan bilang, itu luaran, itu cuma lahiriah, tapi yang paling perlu adalah yang batiniah. Yang batiniah. Ya, kamu memperhatikan apa yang masuk ke mulut, kamu tidak memperhatikan apa yang keluar dari mulut, karena apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Nah, kalau perkataanmu penuh dengan kejahatan, penuh dengan kekotoran, penuh dengan percabulan, penuh dengan kemarahan, penuh dengan kepahitan, itu menunjukkan hatimu kotor. Dan kalau hatimu kotor, menunjukkan hatimu tidak ada pembasuhan. Dan tidak ada pembasuhan, menunjukkan engkau makan makanan yang salah. Apakah sampai di sini semuanya jelas? Saya harap jelas. Jadi makan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Ya. Jangan makan makanan sampah. Karena tujuan kita makan adalah untuk pembasuhan. Kalau kita makan makanan sehat, maka pembasuhan di dalam diri kita akan berjalan dengan baik. Tapi kalau kita makan makanan sampah terus, maka pembasuhan tidak berlangsung dengan baik. Yang ada malah jadi tambah kotor di dalam kita, saudara-saudara. Tanpa kita sadari. Itu sebabnya saya dorong saudara-saudara, jangan cuma memperhatikan praktek-praktek lahiriah, tapi perhatikan realitas batiniah. Semua orang, sorry kalau saya harus berkata, semua orang Kristen ketika bicara tentang kekudusan dan sebagainya, hanya memperhatikan praktek-praktek lahiriah, tapi tidak memperhatikan yang di dalam batin mereka, saudara-saudara. Contoh katakanlah dalam Matius 5, Tuhan memberikan contoh. Kamu telah mendengar firman jangan membunuh. Membunuh adalah praktek lahiriah. Saya harap saudara tahu itu. Itu terjadi secara lahiriah. Betul? Ya, secara fisik. Lalu Tuhan berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kalau engkau marah dalam hatimu dan mengatai saudara-saudaramu, engkau patut dihukum. Engkau patut masuk neraka. Marah dalam hati yang keluar dalam bentuk perkataan, mengata-ngatai saudaramu,
Mengata-ngatai orang lain, ini praktek batinia, realitas batinia. Betul ya saudara? Banyak orang Kristen cuma ngurusin yang di luar. Para pendeta seringkali peringatkan jemaatnya, ngurusin jemaatnya, jangan merokok, jangan bersinah, jangan merokok, jangan bersinah. Kebanyakan dua itu, jangan merokok, jangan bersinah, jangan merokok, jangan bersinah. Jangan merokok, jangan bersinah, ini praktek luaran saudara. Ini praktek lahiriah. Kalau orang punya kebiasaan merokok, lalu kita suruh berhenti merokok, bisa nggak? Bisa nggak? Kalau dia mau berusaha, bisa. Orang punya kebiasaan merokok, kita doakan, bisa berhenti merokok nggak? Bisa. Tapi mungkin sementara. Orang suka berzina, kita doain roh zinanya supaya keluar. Bisa berhenti berzina nggak? Mungkin bisa, tapi tidak permanen. Karena akar permasalahannya belum dicabut. Lalu dia berusaha untuk tidak berzina. Bisa nggak? Mungkin bisa. Tapi permasalahannya, kita terus berkutat dengan praktek-praktek luaran. Bagaimana caranya supaya tidak merokok? Ada yang ngajarin supaya kamu bisa berhenti merokok dengan cepat. Waktu kamu merokok, rokoknya dibalik. Jadi yang dimasukkan ke dalam mulut itu yang dibakarnya. Dibalik rokoknya, kamu pasti berhenti merokok. Betul juga sih. Saudara yang punya kebiasaan merokok boleh praktekkan itu. Pasti berhenti merokok. Bibirnya jontor semua. Ada yang ngajarin, kalau mau berhenti merokok, rokoknya dibuang, diinjak-injak dalam nama Yesus. Berhenti merokok. Ini semua praktek luaran. Bagaimana caranya berhenti berzina? Loh, Tuhan bilang, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu, kalau engkau melihat perempuan dan engkau menginginkannya, engkau sudah berzina dalam hatimu. Tuhan nggak ngurusin praktek luaran. Tuhan ngurusin yang di dalam itu loh. Itu lebih mengerikan. Kita ngurusin, oh, kamu berzina, kamu tidak berzina, jangan berzina, jangan berzina, jangan berzina. Berzina kan itu praktek luaran, lahiriah. Mungkin semua orang bisa tidak berzina, mungkin saudara bisa tidak berzina. Kan bisa berzina atau tidak berzina, itu kan banyak hal ya saudara ya. Orang kalau lahir dalam keluarga baik-baik, mungkin dia tidak bisa, mungkin dia mudah melakukan firman ini, tidak berzina. Tapi kalau orang yang dilahirkan dalam keluarga yang tidak baik-baik saja, mungkin sulit bagi dia untuk melakukan ini. Tapi kalau hukumnya diubah, jangan berzinah dalam hati. Ini adil bagi semua orang. Nggak peduli latar belakang saudara apa, saudara tes. Loh, ini hilang ada ini. Kenapa? Jadi nggak peduli latar belakangnya apa, semua orang bisa berzinah dalam hati. Bukan hanya laki-laki, perempuan juga. Jadi berzinah di luaran, mungkin ada yang gampang, ada yang sulit untuk melakukan firman itu. Tapi berzina dalam hati, semua orang adil. Betul nggak saudara? Membunuh. Siapa di antara saudara yang bisa membunuh? Angkat tangan. Bisa membunuh nggak kira-kira saudara? Kira-kira saudara bisa membunuh nggak? Saya rasa saya nggak pernah bisa membunuh. Kenapa?
Kenapa saudara nggak bisa membunuh? Jawab. Kenapa saudara nggak bisa membunuh? Hah? Latar belakang saudara. Coba kalau saudara dilahirkan dalam keluarga yang dari kecil sudah keras. Dari kecil suka berantem. Kalau berantem bukan cuma tangan kosong tuh. Bisa pakai semua senjata. Orang yang latar belakangnya gitu, gampang membunuh nggak? Bisa membunuh nggak? Nah kalau mereka jadi orang Kristen, disuruh tidak membunuh, bagi mereka susah atau gampang? Dari latar belakang, ada yang bisa gampang, ada yang bisa susah melakukan firman itu. Tapi kalau firman, jangan marah dalam hatimu, dan jangan mengata-ngatai saudaramu. Ini maupun latar belakangnya apa, kena. Iya nggak saudara? Saudara yang dari keluarga baik-baik, bisa marah nggak? Marah dalam hati. Bisa marah dalam hati? Kan kadang-kadang saudara di luaran baik ya, tapi dalam hati marah kan? Ya. Di luaran, shalom. Dalam hati, lu lagi. Bosan ngeliat lu. Nah ini marah dalam hati, ngata-ngatain orang dalam hati nih saudara. Ini dosa apa enggak? Dosa. Dosanya lebih besar mana? Marah dalam hati dengan membunuh. Sama. Tapi orang-orang beragama cuma ngurusin yang di luaran, jangan membunuh, jangan berzina. Tuhan bilang, jangan marah dalam hatimu dan mengata-ngatai saudaramu. Jangan melihat perempuan serta menginginkannya dalam hatimu, itu sudah berzina dalam hati. Jadi saya mau bilang begini, jangan membunuh, jangan berzina, hukum Taurat. Itu sebetulnya bukan levelnya anak Tuhan. Itu hukum bukan buat anak Tuhan, bukan levelnya anak Tuhan. Bukan levelnya orang yang punya hayat ilahi. Setuju? Lalu levelnya anak Tuhan apa? Jangan marah dalam hati, jangan mengata-ngatai saudaramu, jangan melihat perempuan serta menginginkannya dalam hati. Apalagi? Supaya seimbang, jangan melihat laki-laki serta menginginkannya dalam hati. Ya. Kamu telah mendengar firman, jangan bersumpah palsu. Jadi boleh bersumpah, tapi jangan palsu gitu maksudnya. Bersumpah boleh, yang penting benar, jangan palsu sumpahnya. Tapi Tuhan Yesus berkata, tapi aku berkata kepadamu, jangan bersumpah demi apapun juga. Jadi sumpah yang benar pun nggak boleh. Demi apapun nggak boleh. Karena ada orang bersumpah, demi Tuhan, enak aja. Bersumpah demi Tuhan, Tuhan bilang nggak boleh. Demi apapun nggak boleh bersumpah. Ini hukum yang lebih tinggi, karena hukum untuk orang yang punya hayat ilahi. Jangan bersumpah palsu, itu bukan levelnya anak Tuhan. Hukum itu bukan levelnya anak Tuhan. Levelnya anak Tuhan, jangan bersumpah demi apapun juga, katakan ya bila ya, katakan tidak bila tidak, apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudara dituduh yang bukan-bukan. Kamu curi uang saya ya? Katakan ya bila ya, katakan tidak bila tidak. Oke, saudara curi enggak? Kalau tidak curi, tidak. Nggak usah menjelaskan apapun juga. Kalau saudara berkata tidak, lalu saudara berusaha membela diri dan begini begitu, lebih dari tidak itu berasal dari si jahat. Saudara sedang memanifestasikan si jahat. Saudara hanya boleh ngomong ya atau tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Ini masalah hati, bukan masalah luaran. Pembasuhan tangan
hanya praktek luaran. Pembasuhan hati itu yang penting. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau kita mau memperhatikan pembasuhan hati, kita akan memperhatikan apa yang masuk ke dalam hati kita, bukan terutama apa yang masuk ke dalam mulut kita. Pastikan yang masuk ke dalam hati kita ini adalah healthy food, bukan junk food. Kalau saudara makan healthy food, makanan sehat, saudara akan bertumbuh dengan baik. Hati saudara akan dibasuh. Unsur Allah ditambahkan, unsur negatif disingkirkan. Semua unsur-unsur negatif dari dosa disingkirkan, tapi unsur Allah ditambahkan dalam hidup saudara. Sehingga standar hidup saudara makin tinggi. Standar hidup saudara bukan hanya, maaf ya, saya ngomong agak ekstrim ya. Standar hidup saudara bukan hanya menjadi pelaku firman. Standar hidup saudara bukan hanya menjadi pelaku hukum Taurat. Standar hidup saudara menjadi seperti Allah. Sempurna seperti Allah. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di sorga sempurna. Jadi standar hidup kita akan berbeda. Standarnya semakin tinggi, semakin tinggi. Semakin makan makanan sehat, standar hidup saudara akan semakin tinggi. Standar hidup saudara semakin tinggi. Ya, kalau saudara makannya junk food, makanan sampah untuk hati saudara, tanpa sadar standar hidup saudara bukannya makin tinggi, makin rendah nanti. Saudara ributin praktek luaran, tapi saudara tidak ributin hatimu yang kotor. Penuh dengan kekotoran, penuh dengan kedengkian. Kalau di ayat tadi kan disebutnya cuma pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ya, itu yang suka dipermasalahkan dalam gereja. Tapi kalau kita bandingkan dalam Markus 7, di situ disebut Markus 7 ayat 21 sampai 23, di situ disebut percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan. Ini jarang disebut dalam gereja. Keserakahan lebih banyak bicara soal masalah hati. Kejahatan, kelicikan, itu juga masalah hati. Hawa nafsu, iri hati bagaimana? Iri hati ini juga lebih banyak masalah yang di dalam, batinia. Hujat itu fitnah. Kita mencurigai orang, kita menuduh orang, kita memfitnah orang. Itu hujat. Kesombongan, suka meninggikan diri sendiri. Dan seringkali untuk meninggikan diri sendiri kita merendahkan orang lain. Itu kesombongan. Kebebalan. Kebebalan itu keras kepala. Nggak bisa dinasehati. Ya. Dinasehati oleh pemimpin nggak bisa. Dinasehati orang tua nggak bisa. Dinasehati suami nggak bisa. Dinasehati siapapun nggak bisa. Kebebalan itu kepala batu, saudara-saudara. Masih ada banyak hal-hal lain yang lebih dosanya lebih banyak bicara soal hatinya, dibasuh atau tidak dibasuh. Jadi saudara-saudara, yang Tuhan ingin sampaikan adalah yang penting engkau itu bukan membasuh tangan, tapi membasuh hati. Pastikan setiap hari kita mengalami pembasuhan hati. Terima kasih untuk doa amin. Yang lain masih mau pembasuhan tangan ya? Dulu kita diajarin waktu pandemi setiap kali harus cuci tangan. Maksudnya apa? Supaya kalau kita makan virusnya nggak ikut masuk. Kan gitu saudara. Tapi pembasuhan tangan itu cuma praktek lahiriah. Jauh lebih penting daripada itu adalah pembasuhan hati. Pastikan setiap hari saudara mengalami pembasuhan hati. Bagaimana caranya mengalami pembasuhan hati? Makan makanan sehat. Selamat siang semuanya. Makan dengan tepat, makan makanan sehat, buang semua makanan sampah, makan makanan sehat.
Setiap hari saudara dikirimi mana yang terbuka. Itu makanan sehat untuk membasuh hati saudara. Kalau saudara makan dengan tepat seperti yang diajarkan, praktek doa baca firman, doa baca MYT, saudara akan makan dan tanpa sadar saudara akan mengalami pembasuhan hati. Tanpa sadar, unsur Allah makin bertambah dalam diri saudara, dan semua unsur-unsur negatif dalam diri saudara makin tersingkir. Hati saudara makin dimurnikan oleh Tuhan. Amin, saudara. Jadi jangan memperhatikan praktek lahiria, tapi perhatikan praktek batinia, realitas batinia. Ya saudara-saudara, sehingga kita tidak salah kaprah. Karena kalau kita hanya memperhatikan praktek-praktek lahiria, nanti kita jadi sombong rohani. Kita tidak berzina, lalu ada orang berzina. Kamu berzina, jangan berzina. Gitu saudara. Kita tidak berzina, kita merasa sudah kudus, lalu kita menghakimi orang. Kita tidak mencuri, kita merasa sudah kudus, lalu kita menghakimi orang. Padahal Tuhan bilang, kalau kamu nggak boleh berzina dalam hati juga. Bukan hanya berzina di luar. Jangan-jangan orang yang nunjuk-nunjuk orang jangan berzina, dia seringkali berzina dalam hatinya, saudara. Itu nggak ada yang tahu, cuma dia dan Tuhan yang tahu. Jadi perhatikan apa yang di dalam, bukan hanya apa yang di luar, saudara-saudara. Ya. Kalau saudara mau bicara masalah dosa, jangan kebanyakan dosa yang di luar yang diperhatikan. Dosa yang di dalammu itu loh yang lebih bahaya. Serakah. Semua bisa serakah nggak? Bisa ya? Orang kaya bisa serakah? Orang miskin? Bisa serakah juga ya? Semua bisa serakah. Oke. Kalau saudara tidak mengalami pembasuhan hati, hatimu akan kotor dan penuh dengan keserakahan. Iri hati. Apakah semua bisa iri hati? Bisa ya? Kalau saudara tidak mengalami pembasuhan hati, akan ada iri hati. Perselisihan. Apakah dalam gereja ada perselisihan? Perpecahan. Apakah dalam gereja ada perpecahan? Nah, dosa-dosa seperti itu nggak pernah diperhatikan dalam gereja. Yang diurusin cuma perzinahan terus. Perhatikan hatimu. Apakah masih ada iri hati? Apakah masih ada perselisihan? Apakah masih ada perpecahan? Apakah masih ada kepahitan di dalam? Apakah masih ada kelicikan? Hawa nafsu di dalam? Perhatikan yang di dalam hatimu. Dan pastikan kita mengalami pembasuhan hati setiap hari. Bagaimana caranya mengalami pembasuhan hati? Makan. Makan makanan sehat. Dengan demikian, saudara mengalami pembasuhan hati. Setiap hari, hirup Tuhan sebagai udara bagi saudara. Saudara akan mengalami pembasuhan di dalam. Setiap hari, minum Tuhan sebagai air hayat saudara. Maka saudara akan mengalami pembasuhan di dalam. Makan dia melalui doa baca firman setiap hari. Saudara akan mengalami pembasuhan di dalam batinnya saudara. Sehingga lama-kelamaan, semua unsur negatif dari dosa akan disingkirkan dalam hidup saudara dan hanya unsur-unsur yang positif dari Allah yang akan ada di dalam diri saudara. Amin, saudara-saudara. Yang kedua, bukan mempertahankan tradisi, tapi mempertahankan firman Allah. Ayat 3 dan seterusnya, tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Dan seterusnya. Jadi mereka berkata, mengapa murid-murid itu melanggar tradisi? Lalu Tuhan balikan. Mengapa kamu melanggar perintah Allah demi adat istiadat? Mengapa kamu melanggar perintah Allah demi tradisi? Ada banyak orang Kristen begitu mempertahankan tradisi. Dan mereka rela melanggar firman Allah demi mempertahankan tradisi. Tuhan bilang yang dipertahankan itu seharusnya firman Allah, bukan tradisi. Amin, saudara-saudara. Firman Allah berkata, hormati orang tuamu.
Nah, Tuhan arahkan kepada persembahan. Lalu orang Yahudi berkata, semua persembahan untuk orang tua, untuk memelihara orang tua, sudah habis untuk korban. Mereka punya tradisi mempersembahkan korban-korban, bakaran dan sebagainya itu, saudara-saudara. Sehingga persembahan untuk orang tua sudah habis, tidak ada lagi katanya saudara. Tuhan bilang, kamu mempertahankan tradisi dan melanggar firman Allah. Nah saudara-saudara, pikiran kita harus dibalik. Yang harus kita pertahankan adalah firman Allah, bukan tradisi. Amin. Jadi pastikan kita rela membuang tradisi demi firman Allah. Bukan rela melanggar firman Allah demi tradisi. Kita rela membuang tradisi demi mempertahankan firman Allah. Mau tanya, apakah di gereja ada tradisi yang dipertahankan? Banyak, contohnya apa tradisi? Jangan-jangan kita juga. Tradisi apa yang dipertahankan dalam gereja? Bahkan sampai melanggar firman Allah. Apa? Oh, tadi katanya banyak. Kalau banyak gampang nyebutin dong. Satu sebut, coba apa? Tradisi apa? Hah? Apa? Apa? Hah? Apa tradisi, saudara? Bahasa roti ibadah itu tradisi atau firman Allah? Hah? Firman Allahnya apa? Firman Allahnya apa? Lu saudara nggak tahu firman Allah. Firman Allahnya apa? Kalau dalam pertemuan, lebih baik pakai bahasa yang dimengerti, ya kan? Kalau kita melakukannya artinya kita mempertahankan tradisi, kita melanggar firman Allah demi mempertahankan tradisi. Loh, betul nggak saudara? Ini kita fair-fairan aja nih. Tapi kita ngotot seringkali saudara. Nah, kita seringkali maki-maki orang Yahudi, dasar orang Yahudi, agamawi, itu saudara ya. Padahal kita seringkali melakukan hal yang sama dengan mereka. Kita suka mempertahankan tradisi dan rela melanggar firman Allah demi mempertahankan tradisi. Kita tidak mau melakukan seperti itu. Amin, saudara. Nah, orang-orang yang suka memperhatikan praktek-praktek lahiriah daripada realitas batinia, biasanya adalah orang-orang yang rela melanggar firman Allah demi mempertahankan tradisi. Tapi kalau orang-orang yang benar-benar fokus kepada realitas batinia, mereka rela menyingkirkan tradisi demi mempertahankan firman Allah. Demi melakukan firman Allah. Kenapa? Karena tradisi cuma praktek luaran, tidak ada hubungannya dengan realitas batinia. Tapi firman Allah berhubungan dengan realitas batinia. Firman Allah adalah makanan rohani kita. Kalau kita mendoa bacakan firman Allah, maka itu akan menjadi makanan yang bisa membasuh hati kita di dalam. Amin, saudara-saudara. Jadi yang perlu kita fokus adalah mempertahankan firman Allah, bukan tradisi. Banyak orang mempermasalahkan cara berdoa. Doa yang bagus bagaimana saudara? Posisinya. Berlutut, duduk, nungging, tidur. Banyak orang berkata kalau doa harus berlutut. Ya kalau sudah harus seperti itu, nanti jadi tradisi.
Padahal Tuhan tidak mengajarkan kalau doa harus begini, harus begitu. Ya. Jadi yang harus kita perhatikan adalah firman Allah, bukan tradisi. Yang ketiga, bukan menyembah Allah di bibir saja, tapi terutama di hati. Ayat 7 dan 8 Tuhan berkata, hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Orang-orang yang memperhatikan praktek-praktek lahiriah dan tidak memperhatikan realitas batinia, suka menyembah Allah, suka memuliakan Allah dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Jadi perhatikan saudara-saudara, jangan sampai saudara melakukan disiplin rohani saudara setiap hari, saudara saat teduh setiap hari, saudara berdoa setiap hari, tapi tanpa sadar hati saudara menjauh daripada Tuhan. Tanpa sadar hati saudara semakin mengeras di hadapan Tuhan. Yeremia 17 berkata, hati itu licik, lebih licik daripada apapun juga. Kalau hati manusia sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Jadi seringkali hati kita sudah membatu, kita tidak sadar. Hati kita mengeras, hati kita menjauh dari Tuhan, kita tidak sadar karena kita setiap hari menjalani disiplin rohani kita. Kan banyak orang setiap hari tetap harus berdoa kan? Tapi tanpa sadar hatinya menjauh dari Tuhan. Bahkan ketika dia berdoa, dia bilang dia bisa merasakan hadirat Allah, tapi sebetulnya kita bisa merasakan dia sedang menjauh dari Tuhan. Berkali-kali ketika konseling orang, saya bisa merasakan orang ini hatinya agak menjauh dari Tuhan. Tapi dia tiap hari berdoa, dan tiap hari kalau berdoa bisa menangis. Dan sayangnya orang Kristen kalau berdoa sudah menangis rasanya hadirat Tuhan banget. Padahal belum tentu saudara-saudara. Yang perlu saudara perhatikan itu hatimu. Jadi setiap saat bawalah hati kita ke hadapan Tuhan untuk diterangi. Supaya kita tahu apa yang ada di hati kita. Ya. Karena terus terang saudara, banyak orang Kristen juga tidak jujur dengan hatinya sendiri. Jadi banyak orang Kristen ditipu oleh hatinya sendiri. Saya nggak tahu apakah sekali waktu saya akan khotbah tentang tipuan hati. Karena itu cukup menarik untuk dipersekutukan. Tapi saya harap saudara tahu hati kita itu suka menipu kita. Itu sebabnya kalau kita tidak setiap saat membawa hati kita di hadapan Tuhan untuk diterangi, kita akan tertipu dengan hati kita sendiri. Kita merasa oke, padahal kita tidak oke. Contohnya jemaat di Laodikia, mereka merasa kaya, telah memperkayakan diri, mereka tidak kekurangan apa-apa. Tapi Tuhan bilang engkau miskin, engkau buta, engkau melarat, engkau telanjang. Nah ini adalah gereja yang ditipu oleh hatinya sendiri. Nah seringkali kita menyembah Tuhan, kita memuliakan Tuhan di bibir kita, tapi tanpa sadar hati kita menjauh dari Tuhan. Mau tanya, bisa nggak orang Kristen ketika penyembahan dia aktif? Oh Tuhan, haleluya, terima kasih, amin, amin Tuhan. Bisa nggak? Tapi hatinya menjauh dari Tuhan. Bisa nggak seperti itu? Bisa saja. Makanya pastikan ketika saudara amin misalnya. Pastikan saudara tahu aminnya itu saudara. Aminnya saudara itu luapan dari roh saudara atau cuma kebiasaan. Kalau itu luapan dari roh saudara, itu bagus. Ya. Itu luapan dari hati kita. Ketika kita nyanyi pun seperti itu, pastikan hati kita mendekat dengan Tuhan. Bukan kita nyanyi cuma di bibir saja. Yang keempat, bukan mengajarkan ajaran manusia, tapi mengajarkan firman Allah yang murni dari Alkitab. Ayat 9 berkata,
Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ayat ini memiliki makna jika kita beribadah, namun yang diajarkan adalah ajaran manusia, bukan firman murni dari Alkitab, maka ibadah itu dianggap munafik, hanya sebuah pertunjukan, dan menjadi ibadah yang sia-sia. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ajaran yang berisi perintah manusia itu adalah ajaran yang banyak bersifat luaran, praktek-praktek lahiriah tadi. Berfokus pada praktek-praktek lahiriah, bukan realitas batinia. Ya. Kalau ajaran itu berasal dari firman murni dari Alkitab, firman murni dari Alkitab pasti berfokus pada realitas batinia, bukan praktek-praktek luaran. Ya saudara, sayangnya ajaran-ajaran yang beredar di gereja saat ini cuma sejenis pembasuhan tangan, bukan pembasuhan hati. Itu sebabnya saudara harus memperhatikan baik-baik apakah ajaran yang diajarkan kepada saudara itu ajaran manusia atau firman murni dari Alkitab. Kalau itu adalah ajaran manusia, maka Tuhan bilang, percuma kamu beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Orang Farisi, ahli Taurat, mengajar ajaran-ajaran kepada umat pada waktu itu. Tapi ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Dan itu sebabnya ibadah mereka menjadi sia-sia. Itu cuma sebuah pertunjukan, itu cuma sebuah ibadah yang munafik. Karena cuma ngomongin semua yang luaran. Dan tidak memperhatikan realitas batinia. Tapi kalau ajaran yang diajarkan adalah murni dari Alkitab, saudara-saudara, firman murni dari Alkitab, maka itu pasti fokus pada realitas batinia manusia. Ya. Fokus pada pembasuhan hati dan bukan pembasuhan tangan. Saya berdoa supaya kita semua terus mengalami pembasuhan hati dan bukan pembasuhan tangan. Dipastikan ajaran yang diajarkan adalah firman murni dari Alkitab. Kalau itu firman murni dari Alkitab, itulah healthy food, makanan sehat. Tapi itu berupa ajaran manusia, itulah makanan sampah. Ada banyak khotbah atau ajaran yang diajarkan dalam gereja hari-hari ini, isinya cuma kesaksian, pengalaman, dan bukan firman murni dari Alkitab. Saya pernah dulu waktu saya masih muda, ngundang pengkhotbah saudara di ibadah malam. Pengkhotbah itu khotbah dari awal sampai akhir cuma cerita pengalaman dia keliling dunia. Jadi dia ke sana, dia ke sini, dia ke sana, dia ke sini, dia ke sana, dia ke sini. Dalam hati saya, Tuhan, ini orang khotbah apa sih? Kalau mau dikasih judul, itu khotbahnya adalah keliling dunia judulnya saudara. Karena cuma cerita dia keliling-keliling, dia ke sana, ke negara sana, ke negara sini, ke negara sana, semua karena berkat Tuhan. Ya. Buat apa? Saya harus terus terang dan dengan tegas harus berkata, khotbah-khotbah seperti itu tidak akan melakukan pembasuhan hati. Ketika saudara mendengar firman murni dari Alkitab, saudara sadar atau tidak, saudara makan itu, mencerna itu, saudara akan mengalami pembasuhan hati. Tahu-tahu tiba-tiba hati saudara jadi lebih baik, jadi lebih murni. Jadi makin sehat dan makin murni. Makin tidak menginginkan yang lain selain Tuhan. Tapi kalau saudara dengar bukan firman murni dari Alkitab, bukan yang saudara dengar adalah ajaran manusia, saudara juga justru makin banyak keinginan. Saudara dengar
Dulu saya dengar khotbah saudara, pendetanya cerita, dia kontrakannya habis. Dia ingat di surga kan jalanannya dari emas. Dia doa, Tuhan, tendanglah emas di surga berapa batang supaya saya bisa bayar rumah, kontrakan rumah. Lalu setelah itu terjadi keajaiban dan sebagainya. Ada orang ngirimin apa sih, ayam kalau nggak salah. Ketika di black isinya emas. Rupanya Tuhan tendang emas dari sorga saudara. Masuk ke dalam ayam. Ayamnya datang di black isinya emas. Dan singkat cerita, dia bisa perpanjang kontrakan. Karena berkat Tuhan. Sorry to say, itu memang pengalaman yang hebat, pengalaman yang luar biasa. Setelah saya dengar khotbah itu, saya berdoa, Tuhan, masa Tuhan tendang emas buat dia aja, buat saya juga dong. Saudara, tadinya nggak kepikir. Karena dengar khotbah itu, saya jadi terinspirasi. Saya dengar khotbah dari pendeta, saudara-saudara. Dulu saya suka dengar khotbah-khotbah model kayak gini. Karena enak, saudara. Khotbah pendeta itu cerita. Dia lagi nggak punya uang. Tahu-tahu ada yang kirimin cek. Ratusan juta. Saya dapat ide. Saya juga doa, Tuhan, saya juga mau dong. Ada yang ngirimin cek dong. Tiap hari saya nungguin orang ngirimin cek. Karena tiap hari saya nggak punya duit. Waktu itu. Dan saudara tahu, saking terobsesinya mau terima cek. Itu pintu saya nggak kunci-kunci, saudara. Saya tungguin. Supaya kalau ada orang datang, buka pintunya nggak lama. Jadi pintunya saya nggak gembok, supaya bukanya gampang. Saking terobsesinya seperti itu, saudara. Luar biasa kan? Apanya yang luar biasa? Obsesinya. Dan kenyataannya sampai sekarang belum ada yang ngirimin cek. Serius. Orang pendeta khotbah saudara. Saya nggak punya handphone, saya butuh handphone. Tahu-tahu ada yang bawain handphone. Mantap. Orang pendeta cerita, saya pergi ke dokter. Dokternya tahu saya pendeta, digratisin. Saya ke dokter nggak pernah digratisin, saudara. Walaupun dia tahu saya pendeta. Sampai saya sengaja cerita saya pendeta, dok. Nggak digratisin juga. Udah ngomong terus terang saya pendeta. Nggak digratisin, saudara. Cuma sekali digratisin waktu Selin lahir. Ada dokter anaknya menggratiskan karena dia tahu saya pendeta. Dokternya orang Katolik. Saya pikir, wah baik nih dokter gratisin. Akhirnya saya mengalami digratisin dokter. Setelah lahir, Selin bertambah besar, sakit, saya bawa ke dokter anak kan. Saya bilang, kita ke dokter yang dulu gratisin. Karena dia udah tahu kan pendeta kan. Berharap digratisin lagi, saudara. Bayar loh. Loh cuma sekali gratisnya. Kalau saya hidup seperti itu terus, saya bisa kepahitan sama Tuhan loh, saudara. Saya sampai suka berdoa, Tuhan, kan Tuhannya dia sama Tuhannya saya sama kan? Kenapa dia mengalami, saya nggak mengalami? Jangan bilang sama saya, karena dia lebih dekat sama Tuhan, omong kosong. Yang namanya pengalaman, memang tidak semua orang mengalaminya, saudara. Loh, saya juga ada pengalaman yang saudara tidak mengalami. Saudara juga mungkin ada pengalaman yang saya tidak mengalami. Ya kan? Karena pengalaman memang tidak berlaku umum.
kebenaran yang berlaku umum. Kalau kebenaran, semua harus mengalami berlaku umum. Kalau tidak berlaku umum, namanya belum kebenaran. Kan gitu, saudara. Puji Tuhan, saya mengalami pembasuhan hati akhirnya. Semua keinginan disingkirkan. Saya bisa berkata seperti Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan itu nggak sampai di situ titiknya, itu masih koma, saudara. Dan persekutuan dalam penderitaannya, supaya aku menjadi serupa dengan kematiannya, supaya aku juga bisa dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Nah, ini baru titik. Jangan ngutip ayat cuma separuh. Karena kita sering, aku ingin mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Amin, kuasa kebangkitannya. Loh, selanjutnya bersekutu dalam penderitaannya dan menjadi serupa dalam kematiannya. Itu loh. Supaya bisa mengalami kebangkitan bersama dengan Yesus. Saudara perlu mengalami pembasuhan hati. Karena kalau tidak, saudara tidak akan tahu yang mana keinginan-keinginan diri saudara sendiri. Ada banyak ambisi yang dibilang visi, ada banyak keinginan yang dikatakan keinginan Tuhan. Padahal keinginan kita sendiri, saudara-saudara. Kalau saudara mengalami pembasuhan hati karena terus makan makanan sehat, semua keinginan pun akan tersingkir. Cuma satu yang tersisa. Yang ku ingini Engkau saja. Nah, ini jangan cuma di bibir nih, tapi di hati juga. Amin, saudara-saudara. Yang kelima, jika orang buta menuntut orang buta, maka keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Ayat 14 berkata, biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Saudara-saudara, orang yang memperhatikan praktek lahiriah dan tidak memperhatikan realitas batiniah, Tuhan mengatakan mereka adalah orang buta. Mengapa orang buta? Karena mereka seringkali tidak sadar diri mereka sendiri. Jadi mereka tidak bisa melihat diri sendiri, gitu loh. Tidak menyadari keberadaan dirinya sendiri. Dan parahnya, pemimpinnya orang buta, jemaatnya juga orang buta. Saya nggak tahu kenapa, tapi seringkali kalau pemimpinnya orang buta, jemaatnya juga orang buta. Nah, ini namanya orang buta menuntun orang buta. Biasanya orang buta dituntun oleh orang melek ya saudara, orang yang bisa melihat. Saudara pernah didatangi peminta-minta yang buta, yang dituntun orang? Pernah? Yang nuntunnya itu buta atau tidak? Tidak ya? Kenapa orang buta bisa nuntun orang buta? Karena mereka merasa mereka melihat. Jadi mereka mau nuntun. Makanya Tuhan bilang mereka ini orang buta, karena mereka tidak tahu kalau mereka buta. Mereka merasa mereka melihat, jadi mereka memimpin. Ada banyak pemimpin juga kayak gitu, saudara-saudara. Buta, tapi mereka merasa mereka melihat. Dan mereka terus mau jadi pemimpin. Tuhan bilang, jika orang buta menuntun orang buta, hanya masalah waktu, keduanya akan masuk ke dalam lubang. Jadi cuma masalah waktu, semua akan masuk ke dalam lubang. Ini sejenis nubuatan dari Tuhan. Jika orang buta menuntun orang buta, keduanya akan masuk ke dalam lubang, dan itu cuma masalah waktu. Ya. Jadi orang buta bisa menuntun orang buta itu hanya bisa terjadi karena mereka merasa melihat. Itu sebabnya Tuhan bilang mereka buta, karena mereka buta dan mereka tetap merasa melihat. Nah, ini bahaya saudara. Ya.
Harusnya jemaat harus melihat. Nah, kalau sudah jadi jemaat, jangan jadi jemaat buta. Jemaat buta itu dituntun kemana aja, hayo aja ikut. Dituntun masuk ke dalam lubang, ikut masuk ke dalam lubang, saudara, itu namanya jemaat buta. Jadi jadilah jemaat yang melihat, sehingga kalau saudara dipimpin ke arah yang salah, saudara mengerti. Ya, jangan jadi jemaat yang buta. Dipimpin ke arah yang salah, saudara nggak ngerti. Saudara ikut terus, nanti akhirnya orang buta menuntun orang buta. Dan keduanya akan masuk ke dalam lubang. Oke, yang keenam, yang terakhir. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa akan dicabut dengan akar-akarnya. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Siapa yang dimaksud oleh Tuhan tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa di sorga? Itulah orang-orang yang lebih mementingkan praktek lahiriah daripada realitas batinia. Dengan kata lain, Tuhan mau berkata, setiap orang yang fokus pada realitas batinia, itu adalah tanaman yang ditanam oleh Bapa. Tapi orang yang fokus pada praktek-praktek lahiriah saja, ini bukan tanaman yang ditanam oleh Bapa. Dan ini akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Percayalah, semua tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Itu sebabnya pastikan kita adalah tanaman yang ditanam oleh Bapa. Apa itu tanaman yang ditanam oleh Bapa? Orang yang mengalami pembasuhan hati. Ya. Orang yang fokus pada realitas batiniah. Dalam KTB saya berkata, pertanyaan kita bukan lagi ini benar atau salah, ini baik atau jahat. Kita berpikir, kita mau berkata, kita mau bertindak sesuatu. Pertanyaannya bukan lagi yang kita lakukan ini benar atau salah, baik atau jahat. Pertanyaannya adalah, ini dari hayat alamiah atau dari hayat ilahi? Ini luaran atau batiniah? Ini lahiriah atau batiniah? Ini alamiah atau ilahi? Pertanyaannya selalu begitu. Orang yang hidup dalam realitas batiniah selalu bertanya, yang aku lakukan ini alamiah atau ilahi? Luaran atau batiniah? Lahiriah atau batiniah? Itu yang kita tanyakan, saudara. Saya harap saudara semua naik ke level yang seperti itu. Kita tidak lagi bertanya yang kita lakukan ini benar atau salah, baik atau jahat, tapi alamiah atau ilahi. Dari hayat alamiah atau dari hayat ilahi. Ya, bersifat lahiriah atau batiniah. Berhubungan dengan realitas batiniah atau hanya praktek luaran. Itu yang harus kita tanyakan. Karena dengan demikian kita menjadi tanaman yang ditanam oleh Bapa kita. Kalau kita tidak menjadi tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa kita, sekali waktu Tuhan akan cabut kita dan akan cabut sampai ke akar-akarnya. Ya. Pastikan saudara setiap hari memperhatikan apa yang terjadi dalam hati saudara. Pastikan saudara mengalami pembasuhan hati setiap hari dengan cara saudara makan healthy food. Makan makanan sehat. Jangan makan junk food. Jangan makan makanan sampah. Ya. Maafkan, saya harus terus terang. Ada orang yang suka dengar-dengar khotbah di YouTube. Di YouTube banyak makanan sampah. Itu tidak akan membuat saudara dibasuh hatinya. Itu hanya akan membuat saudara tidak sehat secara rohani. Kalau kita makan makanan sehat,
maka kita akan sehat secara rohani, pikiran kita pun akan jadi sehat. Tapi kalau kita makan makanan yang tidak sehat, maka kita tidak akan sehat secara rohani dan pikiran kita pun jadi tidak sehat. Jadi mikirnya kurang masuk akal gitu, saudara, nggak sehat. Pastikan yang kita makan adalah makanan sehat. Pastikan yang masuk ke dalam diri kita adalah makanan sehat. Bukan makanan kotor, bukan sampah. Kita tidak memperhatikan pembasuhan tangan, kita memperhatikan pembasuhan hati. Itu sebabnya kita memperhatikan apa yang masuk ke dalam diri kita. Makanan yang masuk ke dalam diri kita. Pastikan setiap hari, makanan yang masuk ke dalam diri kita adalah firman yang murni dari Alkitab. Amin, saudara. Saya tidak anti dengan kesaksian, tapi kesaksian bukanlah firman Allah. Oke? Kayaknya nggak oke nih. Kesaksian bukanlah firman Allah. Itu pengalaman pribadi. Apakah kita bisa mengalami atau tidak? Nggak tahu. Ya. Tapi kita hanya perlu memastikan tiap hari makan makanan sehat supaya kita mengalami pembasuhan di dalam kita. Dan ketika kita mengalami pembasuhan di dalam kita, unsur Allah akan bertambah di dalam kita dan semua unsur negatif dalam kita akan tersingkir. Dengan cara seperti itulah kita mengalami perubahan dari dalam kita. Amin, saudara. Ya, semua sifat-sifat kita yang jelek akan tersingkir. Semua kebiasaan-kebiasaan kita akan tersingkir. Oke, salah satu pengalaman yang mau saya share. Dulu saya suka ngomongin orang. Apalagi yang jelek-jeleknya. Kan ngomongin orang yang baik nggak terlalu seru ya, saudara ya. Ngomongin orang yang jelek kan lebih seru ya, saudara ya. Kalau ngomongin kejelekan orang, kita berkobar-kobar, saudara. Lebih berkobar daripada ketika kita memberitakan Injil. Amin, ibu-ibu. Berkali-kali ketika saya ngomongin orang, hati saya merasa nggak enak. Tapi terus terang, kadang-kadang saya bisa menahannya, kadang-kadang tidak bisa menahannya. Kadang-kadang ketika kita ngomongin orang, ada peringatan di dalam, saya bilang, Tuhan tanggung Tuhan. Ceritanya sedikit lagi habis gitu, jadi tanggung, harus diselesaikan. Nah, masalahnya saya ini orangnya nggak suka tanggung, saudara. Jadi ketika diperingatkan, Tuhan tanggung, udah terlanjur gitu. Tabrak lagi. Kadang-kadang ketika Tuhan peringatkan, alasan saya adalah, ya Tuhan, ini kan ngomongin orang demi kepentingan gereja. Wah, namanya juga hamba Tuhan, saudara. Alasannya rohani. Tapi menurut saudara, alasan itu dibenarkan atau tidak? Tapi entah kenapa, sekarang saya jadi nggak suka ngomongin orang, dan sekarang kalau saya dengar orang ngomongin orang yang jelek, saya malah jadi merasa nggak enak, saudara. Itu menunjukkan pertumbuhan hayat. Ada perubahan dari dalam. Saya tidak usahakan, terjadi begitu saja. Bahkan saya berani mengatakan, saudara-saudara, sekarang ini saya berani mengatakan, salah satu ciri orang yang tidak matang dalam hayat, tidak bertumbuh dalam hayat, dia suka ngomongin orang. Belum berapa lama saya ketemu dengan seorang pendeta yang saya kenal baik. Dia cerita dari A sampai Z. Ngomongin orang, saudara. Saya rasanya nggak enak dengarnya. Jadi saya jawab sekenanya, maksudnya dengarnya nggak nafsu gitu istilahnya. Kalau dulu kan kalau orang ngomongin orang yang jelek, kita rasanya amin, amin gitu rasanya, saudara.
Tapi sekarang nggak bergairah lagi ketika dengar orang lain ngomongin orang. Ayo kita bertumbuh dalam hayat ilahi. Ayo kita terus mengalami pembasuhan hati. Sehingga semua yang negatif akan tersingkir dari hidup kita. Dan semua yang positif, unsur-unsur Allah semakin bertambah di dalam kita. Saudara, amin atau aman itu? Cuma itu satu-satunya jalan yang harus kita tempuh. Jalan kita bukan berusaha untuk tidak berbuat dosa. Jalan kita adalah jalan hayat. Kita makan Tuhan setiap hari, kita makan firman setiap hari, minum Tuhan setiap hari, menghirup Tuhan sebagai udara kita untuk bernafas. Dengan sendirinya, semua unsur negatif akan tersingkir. Amin. Yuk kita doa sebentar sebelum kita bersekutu lebih lanjut. Tuhan, tolong kami Tuhan, untuk kami boleh makan Engkau setiap hari, minum Engkau setiap hari, menghirup Engkau setiap hari Tuhan. Sehingga kami mengalami pembasuhan dari dalam kami. Sehingga unsur-unsur Allah semakin bertambah di dalam kami. Dan semua unsur-unsur negatif di dalam kami tersingkir dengan sendirinya Tuhan. Kami tahu semakin kami banyak makan Engkau dan bukan makan yang lain, semakin kami banyak makan firman murni dari Alkitab, maka pembasuhan itu akan terjadi lebih kuat lagi dalam hidup kami, lebih besar lagi dalam hidup kami, sehingga unsur Allah semakin bertambah dan semua unsur negatif semakin tersingkir dari hidup kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa menangkap pewahyuan ini Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak hanya beredar-edar dalam pembasuhan tangan, tapi bila kami masuk lebih dalam untuk mengalami pembasuhan hati Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan, untuk makan secara teratur setiap hari. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Tolonglah kami Tuhan, beri kami anugerah-Mu, beri jemaat-Mu anugerah-Mu, belas kasihan-Mu, untuk kami bisa makan Engkau setiap hari, untuk kami bisa menyerukan nama Tuhan sepanjang hari, untuk kami bisa mendoa bacakan firman Tuhan setiap hari secara teratur ya Tuhan. Tuhan berikan anugerah-Mu Tuhan. Engkau yang mengerjakan keinginan dan pekerjaan di dalam diri jemaat Tuhan, untuk makan setiap hari ya Tuhan, untuk minum Engkau setiap hari, untuk menghirup Engkau setiap hari ya Tuhan. Yang kami perlukan adalah menerima roh itu, dipenuhi oleh roh itu, dijenuhi oleh roh itu Tuhan. Kami tidak perlu berusaha untuk tidak berdosa, berusaha untuk hidup kudus Tuhan. Tapi ketika kami dipenuhi oleh roh itu, dengan sendirinya kami dikuduskan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.